Nah, ada yang punya perspektif seperti ini. Punya perspektif bahwa kesepian itu lahir sebenarnya karena ada keinginan untuk dipahami yang tidak terpenuhi. Kenapa kok setiap orang punya titik sepinya sendiri? Karena dalam hidup pasti ada hal di mana kita ingin dipahami dan orang lain tidak bisa memahami kita. Dan kita jengkel, dan kita kecewa, dan kita marah, dan kita merasa diabaikan dan lain sebagainya. Di titik itu kita merasa kesepian. Mau saya gini loh, kok teman-teman itu enggak paham-paham sih. Itu kan kita jengkel. Keinginanku itu seperti ini loh, kok teman-teman enggak peduli sih. Itu kan terus kita jengkel. Di situ kita merasa kesepian. Makanya katanya Carl Jung yang dulu pernah kita bahas, kesepian tidak datang karena tidak adanya orang di sekelilingmu, namun karena engkau tidak mampu mengungkapkan segala yang menurutmu penting. Ada hal penting ingin kita ungkapkan, tapi orang lain tidak paham-paham. Orang lain tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Akhirnya kita merasa sendirian. Dilanjutkan itu oleh Jodi Picoult, ini novelis Amerika. Kata dia, biar ku beritahu engkau, kalau engkau ketemu seorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian, namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia, dan orang-orang selalu mengecewakannya. Jadi kita merasa sepi, merasa sendiri ketika orang tidak mau tahu kita, ketika orang mengabaikan kita, ketika orang tidak peduli pada kita. Kita teriak-teriak, mbok jangan maki-maki di medsos, mbok jangan gegeran di medsos, ayo kita rukun. Dan orang-orang tetap maki-maki, tetap gegeran. Di situ kan kita merasa, ternyata suaraku tidak didengar. Ternyata nasihatku tidak diikuti. Ternyata keinginanku tidak dipahami. Di situ kita merasa, nilaiku ini apa sih? Nah, ini jadi sepilah kita merasa itu. Maka teman-teman kalau merasa hidupnya semi, coba dicek. Jangan-jangan seperti yang dijelaskan di awal, kita mematok keinginan terlalu tinggi terhadap orang lain. Kita ingin orang lain paham kita ingin orang lain suka pada kita ingin orang lain peduli pada kita ingin orang lain memperhatikan nasihat kita. Dan ketika keinginan ini tidak terpenuhi, kita merasa asing, kita merasa sepi. Disitulah Khalil Gibran berkata, rasa kesepianku lahir saat orang memuji omong kosongku dan mencela kediaman kebijaksanaanku. Dia merasa sepi karena kalau saya ngomong kosong yang aneh-aneh yang tidak penting, kok malah dipuji oleh orang. Semuanya nge-like, semuanya suka, padahal itu cuma isi ini prank-prank yang tidak jelas. Tapi pas saya serius ngomong yang mantep-mantep, atau saya diam dalam rangka bijaksana, orang malah mencelaku. Sekarang kan banyak orang yang mencela kediaman. Mencela kediaman itu maunya semua orang disuruh bersuara. Ya contoh paling mudah, di grup-grup WA itu saya kemarin, di semua grup kan isinya innalillahi, selamat itu. Isinya kan banyak itu. Seolah-olah yang tidak mengucapkan dan tidak nulis di WA dianggap sesuatu yang tercela. Padahal mungkin yang tidak ngirim WA itu yang serius berdoa, ngirim Fatihah, mendoakan. Sementara yang ngirim innalillahi ya copy paste atasnya saja. Ya, tapi lebih dihargai yang copy paste karena tampil. Tidak tampil dianggap tidak ada. Itu situasi hari ini begitu. Nah, ini bahan refleksi kita lagi. Jangan-jangan rasa kesepian kita karena kita berharap terlalu banyak pada orang lain. Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita merasa marah, merasa tersisih, merasa tidak dipedulikan. Kalau memang ini masalahnya, saatnya kita berhenti terlalu berharap pada orang lain. Ayo bahagia dengan diri kita. Kenapa? Karena rasa kesepian yang membelit diri kita itu bahaya secara psikologis. Ini saya ambilkan dari satu penelitian yang menjelaskan rutenya orang kesepian. Orang kesepian itu kan mesti akarnya karena kecewa.
tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur dengan dunia di sekelilingnya, biasanya orang ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kok introvert ya? Kenapa aku kok nggak bisa ramah ya? Kenapa aku kok nggak bisa? Jadi biasanya terus disalahkan dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dia, disalahkan dirinya. Orang tidak peduli padanya, tadi disalahkan dirinya. Dia menyalahkan dirinya terus, sehingga akhirnya meruntuhkan self-esteem-nya, kebanggaannya pada dirinya. Kalau orang sudah runtuh kebanggaan pada dirinya, dia akan mengalami stres berat. Saya tidak berani bilang depresi ya, nanti depresi tambah nemen. Orang stres berat itu nanti sistem imunnya kacau, dia mudah sakit, ya karena hormon kortisolnya meningkat. Tidak enaknya di penelitian itu disebut resiko kematiannya tinggi. Nah, jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang merasa kesepian, resiko kematiannya meningkat. Di penelitian itu disebut ya, stres berat itu setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Bahayanya. Nah, loh. Berarti kalau teman-teman, tapi Pak, kalau saya pas stres itu malah ngerokok, Pak. Ya wis bener, daripada bahayanya seperti ngerokok 1 bungkus, ya ngerokok saja sekalian 1 bungkus. Ya memang bahayanya itu. Dan lebih beresiko daripada obesitas. Dan lebih mempengaruhi kesehatan daripada orang yang tidak mau olahraga. Jadi ternyata efeknya bisa ke kesehatan. Meskipun tadi hanya kesepian. Sepi, menyalahkan diri sendiri, stres, dan mati. Resiko kematiannya tinggi. Oke, baik. Semoga teman-teman yang sedang sendirian tidak kesepian. Kalau kesepian, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kesepian tidak apa-apa, asal gembira, senang, menikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku sendirian, tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah sepi sekarang, tidak repot lagi, tidak apa-apa. Maknai saja secara positif, biar tidak stres. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk, tadi kan yang ruwet-ruwet, kesendirian, kesepian. Kita lanjutkan ya, perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian. Akarnya apa, sebabnya apa, yang menyebabkan situasi ini apa, mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah. Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya, mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi, meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita, misalnya. Itu social support. Dan yang kelima, bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Nah, ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu, yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung, orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka.
Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Oke, baik.